Sekarang kau kasih perkuatkan itu PBS, brother. Jangan kau tunduk kepada ugutan-ugutan daripada tanah seberang. Apabila Mahathir datang sini, Anwar datang sini dulu waktu dia timbalan Perdana Menteri dan semua, disuruh rakyat semua bersatu. Sekarang kamu nampak kamu masih hidup. Mahathir lain parti, Anwar Ibrahim lain parti, Zahid lain parti, Najib lain parti, Mahyudin lain parti. Siapa yang berpecah ini? Pemimpin kan? Apabila pemimpin berpecah, maka rakyat pun berpecah. Oleh karena setiap pemimpin itu, seburuk-buruk pemimpin, ada yang punya penyokong tegar. Dalam pilihan raya kau boleh menang satu undi, kau boleh kalah satu undi. Ini yang sekarang pemimpin-pemimpin muda yang baru jadi YB ini adalah yang lain yang terlampau nafsu sampai tembus di umbun-umbun macam tanduk kerbau. Dia tidak lagi kira ini. Dia tidak kira. Terus terang saya katakan di sini, itu bukan reality politik. Karena sekarang ini rakyat Sabah, pembacaan saya mau bahwa parti-parti lokal ini mesti bersatu, tidak kira daripada parti mana. Itu macam Sarawak. Itu bacaan saya yang sebenarnya. Oleh karena saya prolog Dr. Jeffrey, saya kata baru saya dengar kau punya ucapan di saya sisi, kau bilang siapa yang bekerja sama dengan parti mana yang pengkhianat. Jadi saya kabar dia, adakah kau mau jadi pengkhianat? Karena kalau kau jadi pengkhianat, saya bilang kita akan berhadapan balik. Kau ingat dulu waktu di akar kita berlawan, saya boleh kasih kalah kau sebagai presiden. Jadi permainan Jeffrey senyum saja. Karena itu adalah perkara yang berlaku. Kenapa sembunyi-sembunyi perkara yang berlaku? Lepas itu saya bilang sama Dr. Jakin, sekarang saya bilang kau adalah timbalan presiden. Yares, kau juga adalah presiden parti. Jadi maksud saya itu ialah, jangan kita sekarang ini sudah menganggap bahwa kita menang. Barisan Nasional kalah pada 2018. Jadi jangan kita syok sendiri sekarang ini berebut kursi. Ada yang mengatakan dia lebih kuat, ada yang mengatakan dia tidak, ada yang mengatakan ini Usno dikasih kursi satu pun tidak akan menang, Mbak. Apa ini ICPP kalau dikasih bertanding di kawasan Cina pun kalah boleh DP. Belum kau berperang, orang yang ikut sama kau kasih perkecilkan. Apa macam begitu? Siapa yang cakap ini adalah pemimpin-pemimpin daripada parti yang besar seperti PJRS. Jadi saya bilang sama Dr. Jakin, you adalah presiden ketiga. Presiden pertama adalah Pairin, presiden kedua Maximus Ongkili. Saya cuma cabar kepada Dr. Jakin. Saya bilang kasut dua presiden yang kau pakai sekarang adalah size besar, kakimu kecil. Jadi kau kasih besar kau punya kaki. Maksud saya, brother, sekarang kau kasih perkuatkan itu PBS, brother. Jadi antara lain sarana saya untuk kasih kuat PBS supaya kau punya penyokong sana biar sanggup mati. Jangan kau tunduk kepada ugutan-ugutan daripada tanah seberang. Apa takut sama pemimpin? Yang harus kita takut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah pengundi. Karena pengundilah yang menentukan siapa yang memimpin. Selepas daripada itu, perang lagi balik dalam EMT Jares. Tidak kamu senang berdepan dengan pemimpin yang semua rahasia-rahasia pemimpin dikasih tahu sama kamu supaya kamu sedar boleh memilih parti mana yang kamu pilih, pemimpin mana yang kamu ketengahkan di masa akan datang. Terus Ketua Menteri campur. Ketua Menteri bilang dalam soal begini, jangan misal kata ada yang terjadi begini. Saya jawab selamba saja. Saya bilang yang amat berhormat, kebijaksanaan itu tidak dimonopoli oleh satu dua orang pemimpin. Dalam keluarga besar begini harus ada musyawarah dan musyawarah. Baru kita akan dapat satu ketetapan yang jitu. Maksud saya, Jeffrey sudah mengatakan dia bertanding 73. Yong Tekli bilang bertanding 73. Saya bilang bertanding 73. Daripada 8 komponen dalam JRS, 3 parti, panglima perang ini sudah bercakap 73. Yang cuma bercakap bahwa pemimpin PJRS termasuk Ketua Menteri sendiri, dia kata oleh karena untuk kestabilan politik negeri Sabah harus kita mewujudkan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin Semenanjung. Iya, itu saya setuju. Memang kita harus terpaksa bekerja sama dengan mereka, dan mereka pun harus bekerja sama dengan kita, karena kita dalam satu negara. Tetapi maksud kami, kerjasama itu biarlah selepas pilihan raya, seperti apa yang dibuat di Sarawak. Karena strategi mereka daripada Malaya itu, akan mereka minta kursi yang lebih-lebih daripada JRS. Mungkin pada ketika itu mereka paksa kepada Yang Amat Berhormat Ajiji, supaya UMNO juga dengan Pakatan Harapan dibagi kursi. Jadi kalau kursi mereka itu apabila dicampur, mereka lagi yang menguasai negeri ini. Itu saja, saya cuma pertahankan itu. Saya pertahankan, saya bercakap ini pun saya menghadapi risiko. Tetapi kalau kita berpolitik, saya pinjam juga cakap Jeffrey ini, kalau berani jangan takut-takut. Kalau
Kalau ada orang yang berani, jangan kau kasih takut-takut itu yang berani. Jadi sekarang dalam kumpulan kami ini 8 parti, 4 sudah buat pendirian, yang lain belum buat pendirian. Yang lain orang bilang dia menyokong kepada Ketua Menteri dan PJRS. Saya tegur. Teguran saya ialah saya bilang, saudara-saudara, kamu ingatkah maksud pepatah Melayu, sokong membawa rebah? Maksud yang saya tahu kamu itu diam-diam karena kamu mungkin menyelamatkan kamu punya jawatan masing-masing. Jadi kalau kamu tidak kasih gambaran perasaan kamu sendiri yang benar-benar ikhlas menyokong Ketua Menteri, nanti Ketua Menteri akan buat tindakan yang tidak baik. Bermakna kamu itu adalah sokong membawa rebah. Salahkah itu tegur-menegur? Yang lagi masalah kepada kita ialah pada ketika waktu Bumi Putra Islam dan bukan Islam Garuh yang dibuat oleh Kuala Lumpur, desakan juga pemimpin daripada Sabah supaya kasih masuk UMNO. Itu sebab kenapa UMNO masuk. Apabila UMNO masuk, Pak Edin bawa balik PBSP masuk Barisan Nasional seperti sedia kala. Jadi sekarang ini Datuk Bong mau teriak-teriak lagi, Datuk Salim mau teriak-teriak lagi, politik pembangunan diujar lagi, terpaksa dibangkit lagi. Berapa puluh tahun UMNO di Sabah? Siapa yang ingat? Ada 30 tahun? Semua kita tahu itu sejarah. Semua sama, pemimpin yang sama, perangai tidak diubah. Jifri bilang ubah perangai. Itu sekarang saya seorang pemimpin yang mau ubah perangai. Tapi ada kawan-kawan saya di dalam ini sama PJRS yang tidak pandai-pandai mengerti, paham lagi. Pada masa yang sama saya menyeru kepada Safi, brother, the fight is not between us. The fight is between us and them. Jadi ada orang menuduh saya bahwa ada orang bilang saya tidak hormat kepada Datuk Adiji. Kenapa Pandeka ingkar kepada arahan Ketua Menteri? Arahan Ketua Menteri kita kerjasama dengan Semenanjung. Kenapa dia tegaskan 73? Saya sendiri saya cakap depan Ketua Menteri. Saya bilang Ahmad Berman, kalau kau ambil tindakan kepada saya, ambil tindakan. Kalau kau mau pecat saya daripada JRS, pecat. Tetapi yang amat berhormat, kau tidak boleh arahkan saya untuk tunduk kepada pemimpin seberang oleh karena saya mempertahankan kau punya marwah. Karena saya paling sakit hati, bukan sakit hati itu di sini, saya punya dada. Apabila satu majelis PKR, parti PKR di ICCC, Convention PKR, di mana dia orang jemput Datuk Seri Adiji, depan Datuk Seri Adiji Anwar Ibrahim berteriak-teriak reformasi, reformasi, reformasi. Mana dia mau kasih bangkitkan PKR di Sabah, dia mau kasih kuat PKR di Sabah, karena mungkin dia orang mau siapa Ketua Menteri di Sabah daripada PKR. Sedangkan ada sudah satu Ketua Menteri yang dia punya aspirasi adalah local party, yaitu JRS. Jadi jangan saya disuruh tunduk oleh karena ada pemimpin dalam PJRS ini yang mau dia punya menteri. Sedangkan karena bagi saya tidak ada lagi tinggal sama kita ini. Labuan kita kasih, dari Pati Malaya sudah masuk, berpuluh tahun kita dalam Pati Malaya UMNO, begini juga kita. Yang tinggal sama kita sikit saja ini adalah kita punya marwah. Kalau ini marwah sudah tidak ada lagi, kalau sudah marwah tidak ada lagi, apa macam lagi?